Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku datang lagi untuk memberikan renungan firman Tuhan untuk kita pelajari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang baik semua karena keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami mempunyai telinga seorang murid dan kami mempunyai hati yang baik untuk kami boleh mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengar renungan ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan kita berjudul kualitas dan kuantitas. Terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46 dan 47. Saya bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Bicara tentang kualitas dan kuantitas Bapak Ibu Saudara. Dua kata ini saya jelaskan sebagai pertumbuhan dan pertambahan. Bertumbuh artinya ada perkembangan, ada sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang. Artinya ada proses yang terjadi. Tetapi pertambahan atau kuantitas itu dinilai dari segi jumlah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ini bicara tentang bagaimana Roh Kudus membuat perubahan yang dahsyat dalam kelompok orang percaya. Komunitas ini semakin berkembang karena Allah membuat banyak petobat baru yang percaya kepada Injil Kristus. Itu ada di pasal yang kedua ayat yang ke-47b. Dimulai dari 120 orang murid yang menunggu pencurahan Roh Kudus. Akhirnya berkembang menjadi ribuan orang yang percaya karena pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah. Dan dari ayat yang sudah kita baca, kita mau belajar bagaimana kunci sukses jemaat mula-mula sehingga pertumbuhan dan pertambahan ini bisa berjalan seiring, sehingga kualitas dan kuantitas ini bisa berjalan bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari jemaat mula-mula. Ini bicara tentang kualitas Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mereka bertekun dalam firman Allah secara lebih mendalam. Untuk mengetahui keluasan dan kekayaan kebenaran Allah dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keseriusan. Ini adalah hal yang utama apabila kita ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan. Harus tekun, harus serius. Kita perlu belajar firman Tuhan secara mendalam. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa hikmat Tuhan itu dalam. Pengetahuan Allah itu tidak terselami. Karena itu kita harus meneliti dengan baik. Kita harus meneliti kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur juga katakan demikian. Kita harus meneliti kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang belakangan ini. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Ditunjukkan dengan saling berkumpul, mereka bersatu, mereka menolong, saling menolong, mereka makan bersama-sama, memecahkan roti, dan mereka melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati, dan mereka sambil memuji Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya.
melalui persekutuan dengan orang-orang percaya. Setiap kita dikuatkan imannya. Setiap kita saling dibangkitkan. Kita bisa saling menolong, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan ini yang harus kita pelajari bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sehingga menciptakan komunitas yang sehat dan harmonis, sehingga orang banyak melihat dan mereka percaya dan menggabungkan diri dengan komunitas mereka, bersama-sama menjadi orang yang percaya dengan Injil Kristus. Haleluya. Sebagai umat yang percaya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mungkin usia iman mereka terlihat masih muda. Mereka jemaat mula-mula, terlahir dari pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan dan Injil Kristus yang diberitakan oleh murid-murid. Mereka adalah buah-buah pertama dari hasil pekerjaan Roh Allah. Dan Roh Kudus itu mengubah kehidupan mereka, mengubah kehidupan anak-anak Tuhan menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang mempunyai perilaku yang baik, mempunyai aksi yang baik, dan itu membuktikan kematangan serta kedewasaan iman mereka. Walaupun mereka baru percaya Tuhan, walaupun mereka baru mendengar firman Tuhan, tetapi ada pekerjaan firman, ada pekerjaan Roh Kudus yang bisa kita lihat mengubahkan pola hidup orang-orang percaya kala itu, dan orang banyak di sekitar mereka melihat dan menggabungkan diri. Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga Allah sendiri menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang percaya. Dan hati orang banyak pada saat itu menjadi nyaman karena pola hidup mereka, menjadi nyaman karena keadaan, kehidupan dari jemaat mula-mula menjadi jemaat yang penuh dengan kasih Kristus. Mereka bukan hanya mengasihi Allah, tetapi mereka mengasihi sesama mereka. Dan tindakan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada pertumbuhan, di situ juga ada pertambahan, ada kualitas, di situ juga Tuhan menambahkan kuantitas mereka. Haleluya. Kualitas dan kuantitas itu berjalan secara beriringan, Bapak Ibu Saudara. Semakin hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, semakin firman itu bertumbuh dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka akan ada impact yang kita hasilkan sebagai anak Tuhan, dan itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu dapat menambah jumlah bilangan orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Jadilah kita, gereja-gereja di akhir zaman ini, menjadi gereja-gereja yang bertumbuh secara kualitas. Kualitas yang sama seperti gereja di awal tadi, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul tadi, supaya kualitas kita dapat dilihat oleh banyak orang, dan orang-orang di sekeliling kita boleh juga mengenal firman Tuhan lewat pola hidup kita, lewat cara hidup kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan Roh Kudus yang kita alami sekarang di gereja akhir zaman ini dapat bekerja terus-menerus, bahkan lebih lagi dalam kehidupan kita orang percaya, supaya banyak orang boleh melihat ada Injil Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus supaya kita boleh menghasilkan kualitas yang terbaik dari iman percaya kita. Dan banyak orang melihat ada pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Pertambahan jumlah bilangan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita, orang yang percaya. Haleluya, bukan kekuatan kita, tetapi biarlah Roh Kudus saja yang memampukannya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan di hadapan orang-orang di sekitar kami. Supaya banyak orang melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus terus bekerja di dalamnya. Supaya banyak orang lihat firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan orang banyak boleh mengenal Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami selalu Tuhan, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan Roh Kudus akan terus menerangi setiap hati dan pikiran kami, perlakuan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, bicara kami, bahkan pikiran kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, supaya banyak orang boleh percaya lewat apa yang kami lakukan, tindakan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, berkati kami sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.